Pak Harto itu dihujat, saya yang mengatakan jangan hujat dia. Masa bayangkan apa kalian ini akan begitu juga? Setiap presiden naik, wah kita subyo-subyo, tahu subyo-subyo. Wah pokoknya diangkat-angkat ya pokoknya. Tapi kalau sudah tidak seneng, jatuhkan, dap. Tapi kalau sudah dimaki habis. Itu bangsa kita, bangsa Indonesia, katanya bangsa yang luhur, katanya bangsa yang beradab. Bapak saya dijoproken gitu, saya janji sama diri saya, demi Allah saya bilang, Pak, one day you will come back. Dulu sahabat saya pernah berkata kepadaku, raimu rai SEX ya. Nah, tadi malam kan aku live ya, ketemu intinya dari orang luar lah, negaranya pun bagi aku tuh agak asing gitu ya, berondong gitulah. Dia berkata, can you speaking English? Aku jawab lah, yes I can speaking English but little. aduh, ya sudahlah ya, dengan keterbatasan bahasaku ya, aku jawab apa yang dia katakan lah, itulah intinya, yang penting bisa nyambung gitu. Nah dia tuh nggak pakai bahasa Inggris, kadang pakai bahasa di daerahnya dia gitu ya. Ya udah aku pakai bahasa Jawa lah, ngobrol sakarku dewi gitu. Nah di situ dia bilang ya serayuan mau dikeluarkan. Intinya tuh saya ini favorit dia gitu, senang melihat saya gitu, just mengatakan I love you terus gitu. Terus aku bilang begini kan, ya intinya pakai bahasa Inggris, beri aku kesempatan 5 menit untuk menjawab pernyataan cintamu Weile. Aduh, cosplay jadi kan tante-tante gatal nih tadi malam. Dia minta nomor WA aku, aku suruh untuk DM aja gitu pakai bahasa Inggris, sebisa aku gitu ya. Dia nggak mau, apa jenenge, TikTok, Instagram, Facebook, intinya tuh kayak dia tuh nggak percaya ya sama semua wanita gitu. Aduh ya, aku jawab pakai bahasa Inggris pula, I'm not not play Facebook, Instagram ya, I'm play in TikTok, DM aja gitu ya. no, dia minta WA. Nah terus lumayan ngobrol ya, mungkin 10 menitan atau berapa. Dia terus memainkan lidah gitu kan. Aku balas lah ya, nyami gitu kan. aduh ya mungkin bisa komunikasi lancar asal salah satu mungkin bisa pakai translate gitu ya. Aku suruh dia pakai translate gitulah biar kita bisa saling nyambung ya. Dia sibuk sama teman-temannya sih lah, sedangkan aku untuk translate belum bisa mempelajari gitu ya, jadi ya ngah-ngoh gitu ya. Ngomong seadanya, yang penting dia nyambung aku nyambung gitu ya. Lama-lama dia bilang I miss you, terus I love you. Oh ya, memainkan lidah gitu-gitulah ya. Aku balas lah ya, sayang kan kalau nggak dibales. Ya udah, ini sedikit ceritaku ketika live menemui orang dari luar gitu ya. Ya karena mungkin karena komunikasi jadi ya agak jadi aneh karena saya nggak bisa rekod. Ya wes tak sampaikan dengan cara seperti ini. Ya, apakah temanku itu berkata jujur kalau raiku ki rai SEX. Ya dulu ketika SMA itu saya pernah dikatain sahabatku seperti itu ya, raimu
anu rai SEX desen. Ya aku jawab masa sih ya. Oh gitu. Ya ini sedikit storyku masa laluku ya, karena dengan secara live kayak gini ketika ada obrolan-obrolan dengan lawan orang yang ku ajak ngobrol gitu, tiba-tiba tuh ingatan kayak celing, oh ya gini sekarang aku inget gitu. Oke, ini sedikit curhatanku ya. Oke, mau masuk di dinas permomongan. Sarapan dulu sebelum masuk di dinas permomongan. Oke, selamat pagi, tetap beraktivitas, jaga kesehatan ya, bikin hidupmu sebahagia mungkin dengan caramu sendiri, asal jangan menyakiti orang lain. Oke, bye. Republik Fufu Fafa, Republik Fufu Fafa. Ya, slang dibalas sama grup band kuburan ya. Kalau saya perhatikan ini dan cari-cari, kayaknya grup band kuburan itu cuman pakai IE gitu ya. Berarti gini ya. Sebetulnya syairnya slang itu nggak pedas-pedas amat ya. Slang ya, apa ya, dukungan slang ke Pak Jokowi 2014 itu lumayan besar ya, karena fan-nya kan cukup banyak itu ya. Nah di situ ya maklum lah, 2014 saya belum pegang HP, otak saya pun masih berusia berapa, 4 tahun gitu ya. Udah saya pelajari, saya lihat tentang slang gitu ya. Saya kenal slang itu dari suami almarhum 99 ya. Disitulah letak saya acungi jempol ke slang ini, karena apa, setia terhadap Bunda Ipet sampai Bunda Ipet wafat, meninggal ya. Kemanapun tur Bunda Ipet itu selalu diajak, karena berkat Bunda Ipet mereka ya kenakalan remaja seperti apa pastilah paham ya. Di situ karena ada Bunda Ipet mereka jadi sadar, jadi lebih baik gitu ya. Nah ini dukungan slang ke Pak Jokowi 2014 iya, akhirnya 2019 iya. Nah untuk Abdi pun diangkat jadi komisaris BUMN itu ditawari sejak 2014, tapi nggak langsung diambil karena Pak Jokowi terlalu sering mengajak, mungkin nggak enak karena sudah dimenangkan sama slang ya. Ada videonya Pak Jokowi mendatangi slang untuk mendapat dukungan, karena tahulah slankers itu sudah banyak sekali ya penggemarnya gitu ya. Ditambah lagi sama Pak Jokowi ini kan PDIP, didukung sama partai PDIP, tahu sendirilah simpatisan PDIP seperti apa ya. Akhirnya banyak juga merekrut artis-artis yang diajak slang manggung ya. Akhirnya kemenangan dimenangkan sama Pak Jokowi ya, melawan Pak Prabowo kan dulu ya. Dari sinilah dukungan penuh full totalitas grup slang PDI mendukung Pak Jokowi sampai 2 periode. Nah ketika ini slang membuat lagu Republik Fufu Fafa ya, kenapa jadi heboh, kenapa jadi marah-marah pendukungnya Mas Gibran? Aneh kan? Berarti secara tidak langsung membenarkan dong kalau Fufu Fafa itu Mas Gibran ya, dengan kata-katanya yang kotor dulu ya, ketika di Pilpres kan sudah bermunculan itu ya. Iya kan ya. Jadi ayolah mulai berpikir waras lah kalian ya, khususnya pendukungnya Mas Gibran ya. Ayolah mulai berpikir waras. Aduh ya, kalau kayak ibarat iya, nanti buat mami ya, habis ini mami ya, sebentar mama bikin video satu dulu ya. Oke. Nah itu aja tahannya. iya bentar, satu aja nggak banyak. Oke. Itu aja tahannya. Iya satu aja, sebentar lagi selesai ya. Nah
ya ini kayak kalau Sampelnya itu kayak ya perang. Tuh hati. Oh iya ya, ya kayak perang saudara juga. Istilah kata kak ini dulu satu atap mendukung Pak Jokowi, ketika yang maju anaknya ya jadi pecah ya. Pendukung Pak Jokowi mendukung anaknya, sedangkan yang dulu pendukung Pak Jokowi masih tetap setia dengan PDI dan Ganjar Mahfud. Nanti akan terbuka kok dengan pelan-pelan ya, tenang. Untuk khususnya pendukungnya Mas Gibran ya, jangan, saya kalau banyak memperhatikan nih, maaf ya, sorry itu saya kecepatannya tuh di sini bukan ke sini, bukan di sini ya, kecepatannya tuh di sini bukan di sini ya. Nanti suatu saat kalian akan malu sendiri loh ya. Oke, saya di sini mau bahas tentang lagu terbarunya Slank ya, Slankers. Saya kenal grup band Slankers itu dikenalkan sama suami almarhum ya, tahun 99 kalau nggak salah ya, waktu aku masih SMA gitu ya. Saya nggak tahu, tanya ke suami saya itu ya, ini grup apa sih Pak gitu kan, panggilnya papa mama ya. Ya ini sedikit flashback memoriku tentang grup Slank ya. Oh ini mah ya memang benar, masa mudanya Slank itu narko, sakau, iya. Di situ ada Bunda Ipet yang selalu mendampingi dan membuat mereka semua itu jadi berubah, jadi lebih baik, yaitu karena Bunda Ipet ya. Dari situ Slank ya, kemanapun tour sebelum meninggal ya, kemanapun pergi selalu membawa Bunda Ipet. Itu yang aku salutkan dari grup Slank ya. Ya karena mungkin masa remaja nakal gitu ya. Terus dengan adanya bimbingan atau sentuhan dari Bunda Ipet, jadi mereka itu jadi lebih baik gitu ya. Jadi kemanapun tour itu selalu diajak itu Bunda Ipet ya, sampai umur sampai nggak bisa jalan pun pasti diajak. Nah ini kan mengeluarkan lagu Republik Fufu Fafa. Kalau saya perhatikan syairnya nggak begitu menohok daripada si grup band kuburan ya, kayak emosi meledak-ledak. Padahal slangnya aja dalam menyanyi itu santai gitu ya, nggak ngegas seperti grup band kuburan ya. Cari aja lagu-lagunya yang lagi beredar banyak kok ya. Kalau saya melihatnya ini masih ada unsur politik juga ya, tapi tetaplah ini sindiran, bukan untuk ya, ini cara politik agak kebalik itu. Yang kurang memahami pasti akan menyalahkan Slank ya, pasti akan menghujat dan mengajar Slank, karena di eranya Pak Jokowi itu kan Abdi itu ditempatkan di posisi komisaris BUMN ya gitu ya. Tapi maksud tujuan dari lagu Slank bukan itu, no ya. Ini kayak ada teka-teki gitu ya, yang tahu hanya beberapa orang ya. Terus kalau saya melihatnya juga ketika Pilpres kemarin ya, keluarga Pak Jokowi masih setia dengan Ibu Mega, tapi dengan kode-kode tertentu, dengan ya kode-kode tertentu ya. Ini yang tahu tuh orang, nggak semua orang gitu ya. Ini saya melihatnya seperti itu ya. Cuman Republik Fufu aja, cuman Republik Fufu Fafa aja. Sairnya nggak terlalu pedas, lebih pedas dari grup band kuburan kok. Coba deh perhatikan sair-sairnya, lagu-lagunya ya. Nih ya, lagi rame kan ya, Slank ya,
Slankers mengeluarkan album ya terbarunya Republik Fufu Fafa apa itu, saya kurang jelas betul gimana sairnya. Nah di situ baru dibales sama grup band Kuburan ya, cari saja video-video mereka berdua ya. Terus dari Slank itu kan bilang bisa dimaafkan asal uang korupsi dikembalikan. Pernah belum mendengar atau melihat video seorang presiden berkata seperti itu ya, hasil korupsi bisa dikembalikan ke rumah saya ya, istilahnya seperti itu ya, ke rumah saya, nanti kita bicarakan baik-baik, kurang lebih seperti itu ya. Ya paham dong, sampai di sini paham ya, masa nggak paham ya. Untuk kantongnya mulai. Nggih. Dompet wong Kanjeng, dompet anyar niki, kok dompet anyar niki di sini. Sini mau surat-surat niki lho. Nggih. Oke. Lah anake sampean jenenge sinten? Namine sinten? Namanya Mandia. Mardia. Nggih. Mardia. Lah kelahiran pinten, Mbah? Ngerti-ngerti kok. Oh, sing ngerti makne ngoten. Nggih. Oh. Wedok, mbabu ning Papua daerah Sorong. Salat gak entuk juragane mergone Kristen, bar kabur dirabi tukang ngojek. Yang ngojek dia nih Makassar. Walah ya ada-ada nggih. Yang ngojek teng mriko Papua. Terus niku mau. Lah niku terakhir ketemu tahun pinten? Terakhir ketemu tahun pinten? 2019 2020. Riyen sekolah SMA niku terus langsung kerja. Oh. Kerja tembriko terus mulai enten yang nambah kerja ngono kuwi. Kok iki kita mama-mama. Lagi pun dahar napa dereng? Wis jane arep mangan kok mau arep ngoten. Lah iki arek mangan purun apa mboten? Wes linggih tapi lawahe rapate enak mboten napa-napa. Lawahe wak napa? Ora nggo iwak, lawahe tahu. Umum. Godhok muteh wong meh poso. Oh. Poso nggih, muteh. Wis ra usum kaya ngono mriki, Mbah. Lah niki purun apa sambel kalih tahu? Purun mawon to. Wong diparing rezeki ya. Dibungkus nggih? Nggih dibungkus. Nggih. Rezekine kok mboten nulak kula, makene nulak kula sengene Mbah Said Kak Sunan Kalijaga, wong kula asli kan kelahiran mriko. Wong kula nyebut napa kula sedene nyebut mriko nggih. Lancar. Ya nyebut Mbah Said Sunan Kalijaga niku nggih lancar, paring rezeki lancar. Ini ya yang anaknya ada di Papua Sorong. Pun nggih tak njikuk segose ajeng pinarak napa ajeng ten mriki mawon. Linggih niku mriku. Gue kan belum punya pacar ya. Gue mau tuduh kayak situ buka WA pacar gue, terus gimana? Toh. Dek. Kan nek nonton WA grup terus ngintek WA-ne pacare mamah toh? Ora. Sumpah. Elah, nek baca mamah toh. Tua-tua pacaran ngomong kayak gitu. Ora. Iki pacare mama gitu. Ora. Rasa bohong we. Aku saksine lho. Apa iya ora. Kono Ci tolong Ci. Mo, tenan Mo. Videomu tak sebarke. Video Jantungku berdebar saat kau menatapku, jadi salah tingkah bicara sama kamu. Bibirku terbungkam melihat senyummu, aku tak kuasa saat di depanmu. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa, bagaimana cara
Si laki-laki ini berusaha menutupi berita-berita yang sedang beredar. Kalau menurut saya itu padahal faktanya ada. Yakin tampang-tampang seperti ini ketika dihadapkan dengan Inara Rusli yang cantik, yang mungil ya, masa iya nggak gini ya? Ini nyata loh, yang di dunia nyata loh, yakin ya. Apalagi nanti si Inaranya sedikit mungkin ya nakal-nakal dikit, masa nggak gini nih si laki-laki ya. Aduh, berusaha gentle ya, klarifikasi seolah-olah berita yang beredar itu hoak. Kalau hoak ya, kenapa si Inara itu sampai pergi ke pihak kepolisian ya, terus akhirnya mencabut lagi ya, kayak yang dilakukan di rekaman video ya, cabut masuk cabut ya itu. Terus si istri sahnya ya, kalau memang berita hoax, kenapa dia yang melaporkan rekaman itu ke pihak kepolisian ya? Paham dong sampai di sini, paham dong. Terus kenapa wajahnya si istri sah ketika di broadcast gitu emosi ya? Dan tentunya pasti kejadian itu ada dong, masa gak ada ya? Istri mana ketika melihat rekaman video suaminya dengan wanita lain, masa flat aja nggak marah? Tentu akan marah dong. Nggak usah klarifikasi untuk seolah-olah menutupi kalau berita-berita yang beredar itu hoax. Aduh. Sekali lagi, tampang-tampang kayak gini dihadapkan dengan Inara Rusli ya, apalagi sering komunikasi ya, tetap weting tresno jalaran saka kulino ya, kalau ada istilah Jawa seperti itu ya. Masa nggak gini, jauh dari istri loh, apalagi usianya masih di bawah berapa itu, 35 ke bawah ya kalau nggak salah ya. Masih dong ininya kenceng untuk pingsut gitu ya, masa sih nggak ada reaksi gitu. Mau klarifikasi model apa lo? Mau menutupi seolah-olah itu nggak, yang beredar itu berita hoax gitu. Udah gak zaman. Bikin gemes sentil nanti kau ya. Bukan 1 ataupun 2 video, melainkan 7 video rekaman. Ini ya, kemarin katanya kan heboh ya, durasi 2 jam, satu video 2 jam. Kalau 2 jam kayak nggak mungkin ya. Sengesrong-ngesrongnya kalau sampai 2 jam kayak nggak mungkin, pasti pakai tempo terus mungkin dilanjut gitu ya. Kalau kemarin kan terdengarnya 1 video sur ya, sekarang 7. Ginilah, ini yang bisa menjawab tentunya orang yang sudah mengalami. Ini khususnya bagi orang-orang yang selundupan nih. Istilah kata seperti itu ya, barang selundupan gitu ya. Maksudnya yang kurang paham kayak gini ya. Ya, si laki-laki ini kan udah punya istri. Terus si Inaranya ini kan ibarat kata kayak selundupan gitu ya. Jadi ketika melakukan aktivitas kentu itu kan enak sekali karena tidak sah ya, atau mungkin belum sah gitu ya, belum menjadi suami istri sah sampai ke pengadilan ke KUA gitu ya. Itu enak rasanya ya, saya pastikan wis toh rasanya enak, menggebu-gebu, terus apa ya, rasa kangennya ada, getaran cintanya wow gede sekali,
Nah, apalagi tidak satu atap ya. Nah ini ya, saya pastikan nih ya, ketika nanti jadi suami istri sah ya, nggak akan ada getaran-getaran seperti itu ya, karena barang selundupan itu katanya sih enak, katanya ya enggak. Ini yang bisa menjawab orang-orang yang sudah mengalami ya. Ya itu kayak istilah kayak pacaran gitu ya, pacaran gitu, ketika sudah terkena pernah kentu gitu ya, rasanya tuh pengen laki nakih gitu. Tapi nanti ketika sudah menjadi pasangan suami istri, alah ya, jangankan ada getaran cinta, jangankan ada hasrat untuk bercinta, ya mungkin ada tapi nggak segede ketika sebelum menjadi pasangan suami istri. Ya enggak, ini yang sudah yang bisa menjawab pun yang sudah merasakan ya. Karena apa? Yang apa ya, mencicipi itu enak ya. Contoh ini, kalau kita beli buah gitu ya di pasar, oh ini apa trailernya ya, coba di apa bahan cobanya gitu, diiris mungkin di bagian yang agak enak gitu. Nanti ketika beli segelondong gitu, rasanya kan ya sudah ya gitu deh. Oke, paham dong. Masa dari sini nggak paham kata-kata saya jembat padahal udah pada keluar, jembat udah pada keluar aja kok nggak paham. Paham kan ya? Barang selundupan tuh enak, barang yang mencicipi cuman sedikit tuh enak. Tapi ketika dihadapkan dengan kayak ya dihadapkan di depan mata, bahkan disodor-sodorkan pun ya mungkin ya udah be aja gitu ya. Terus ini kan balikku, pulau dewataku. Kenapa aku hanya terlihat seperti tamu? Kadang ku bertanya pula, apakah dirimu kini berubah seperti bule-bule itu? Kasihku sayang kamu, diriku masih seperti yang dulu. Ku tak bisa terima jika nanti putri cantik alami bagai bidadari merubah kebaya dengan pakai pakaian mini, dan tak mau lagi bicara tentang sesaji. Rika hari ini sudah menjanda. Tap layar dulu, satu orang. Nih, lagi viral ya, suami meninggal live dan berkata seperti itu. Rika sekarang sudah menjanda. Kalau mau nikah sama dia, nunggu kuburannya kering, terus tap satu mawar ya, situlah cari video fullnya ya. Ini buat laki-laki ya, yakin kalian tuh mau dengan tipe orang seperti ini ya. Di saat suaminya terbujur kaku aja atau meninggal gitu ya, ini sudah bisa berkata seperti ini. Andai ini termasuk sadis loh. Andai nanti jodohnya tuh laki-laki sudah punya anak, mungkin kecil, anaknya bandel, apa nggak mungkin tuh nanti anaknya bisa kena amukan massal atau kena apalah ya. Kalau misal nih ada dia yang mau gitu ya, dengan kondisi yang mungkin pas-pasan atau mungkin ekonomi lagi turun, yakin masih dia mau bertahan ya. Ayolah buat laki-laki berpikir ulang untuk bisa menjadikan dia istri. Di sini saya tidak mau menghentikan dia tuh mencari jodoh, enggak, tapi lihat aja sikapnya seperti ini ya. Ini yang saya lihat dari isi otak kepala orang ini.